Mario, klien kita hari ini siapa? Klien kita hari ini namanya Mas Sigit. Mas Sigit. Kenapa nih Mas Sigit? Jadi Mas Sigit itu minta bantuan sama kita karena Mas Sigit ini merasa istrinya sama mertuanya, ibunya Mas Sigit maksudnya, itu punya masalah. Kayak nggak klop. Nggak klop. Mm. Harus bermasalah gitu. Kok bisa? Jadi semenjak ibunya Mas Sigit tinggal bareng sama mereka, itu Mas Sigit merasa istrinya tuh jadi apa ya? Jaga jarak. Lebih jaga jarak sama mertuanya. Mertuanya. Loh, ntar dulu. Sama ibunya doang. Ayahnya kemana nih ayahnya Mas Sigit? Tinggal bareng situ juga? Enggak, kalau ayahnya sih Mas Sigit bilang udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Maksudnya istrinya tuh nggak welcome gitu ibunya tinggal bareng mereka? Mas Sigit sih merasanya istrinya tuh kayak menjaga jarak begitu loh. Enggak, gimana ya, bisa dibilang sih istrinya ini nggak seneng ketika ibunya Mas Sigit tinggal bareng mereka. Padahal kan ya sebenarnya harusnya ini kan mertuanya dia gitu kan, terus ibunya Mas Sigit juga kan, seharusnya nggak masalah dong tinggal bareng. Toh masih orang tuanya juga. Ya gue juga ngerasa sama, harusnya sih nggak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah memang harus dibicarain baik-baik kan. Iya benar. Itu dia. Ini kantornya nih. Iya bener sih. Oh ini nih. Iya. Mas Sigit ya? Iya. Iya masuk Mas. Halo, apa kabar Mas? Saya Mario, ini Fatia. Nah Mas Sigit, jadi sebenarnya Mas Sigit itu minta tolong kita itu kayak gimana? Ceritain dong. Jadi gini, awalnya kan saya itu sama istri saya udah nikah selama 4 tahun. 4 tahun. Dan semuanya itu berawal berjalan dengan mulus ya, lancar. Nah tiba-tiba semenjak ibu saya tinggal di rumah saya, itu berubah, semua berubah total dari istri saya. Langsung istri saya yang tadinya nggak sama sekali pernah di kamar selama seharian, ini pun pas ada ibu saya, istri saya langsung di kamar terus gitu. Terus nggak pernah ngobrol. Saya ngerasa kayak istri saya sama ibu saya tuh kayak ada gap gitu. Berarti maksudnya ada jarak begitu ya? Iya. Jadi sebelumnya tuh nggak ada permasalahan emangnya antara istri Mas sama ibu? Enggak pernah. Dari dulu nggak pernah ada masalah gitu. Saya pikir ya sejauh ini nggak ada apa-apa ya. Saya juga nggak ngerasa ada yang aneh gitu. Saya malah bingung mau nanya sama istri saya, juga nanyanya gimana. Soalnya kan ini gimana pun juga ibu saya sendiri gitu. Tapi Mas belum pernah beneran nanya sama istri gitu, kenapa kok sekarang jadi Mas bilang tadi jadi jarang keluar kamar sekarang, ya kan? Kalau pulang kerja lebih langsung kayak berangkat pagi, kalau bisa pulang langsung aja mungkin ke kamar gitu, nggak ada obrolan gitu mungkin ya? Ya kalau saya tanya sih waktu itu istri saya bilang nggak ada apa-apa ya. Tapi kan saya juga ngerasa namanya saya tinggal di rumah kan pasti saya ngerasa ada yang aneh gitu. Yang nggak biasanya kok jadi seperti ini gitu. Saya takutnya istri saya nggak suka dengan kehadiran ibu saya di rumah gitu. Kalaupun memang nggak suka, kenapa nggak diomongin dari awal gitu. Jadi kan biar kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, gimana pun juga kan itu ibu saya nggak bisa ninggalin ibu saya sendirian dengan di rumah gitu, nggak ada siapa-siapa. Mas ada benernya juga sih. Maksudnya kalau misal ibu udah sendiri, memang lebih baik diajak tinggal bersama aja ya, biar nggak kesepian juga. Iya, karena namanya juga orang tua. Tapi masa sih Mas, istri Mas hanya karena gara-gara nggak suka ibu Mas tinggal di rumah Mas terus sampai berubah seperti ini kan? Nah itu dia, makanya saya pengen
istri saya sama ibu saya tuh akur aja di rumah. Terus sekarang kita mau kemana nih Mas? Kita mendingan ke kantornya istri saya aja dulu kali ya. Kantor istri Mas? Ya udah deh kalau gitu saya telepon dulu ya istri saya. Kali aja dia ada di kantor. Dari kemarin hujan terus ya. Iya, bener banget. Halo, Halo, sayang kamu di mana? aku lagi makan sama teman-teman. Apa ya? Enggak sih, nanya aja. Oh, Kau masih lama nggak? tapi bentar lagi aku balik ke kantor kok. Ya, Oh iya. kenapa emang yang? Enggak sih, cuman mastiin aja kamu di mana. Oh iya, lagi makan ini sama teman-teman. Ya udah deh, kalau gitu. Ya. Nanti aku telepon lagi ya. Oh iya yang. Ya udah. Ya. Bener ada di kantor tuh. Gimana? Mau ke kantornya, nunggu di kantornya? Boleh sih nunggu di kantornya juga nggak apa-apa. Di daerah mana itu kantornya kalau boleh tahu? Di daerah Ragunan sih mas. Deket Ragunan Deket ya? sih dari sini. Oh, yaudah nanti ditunjukin aja ya. Ah. Mas Bas ke arah Ragunan ya. Kesibukan Mas Sigit apa nih akhir-akhir ini? Ya akhir-akhir ini sih masih sibuk ngurusin kantor sih ya. Banyak pekerjaan di kantor yang numpuk juga. Oh, terus kalau misalnya lagi sibuk gini, Mas sibuk, istri Mas sibuk juga, terus anak sama ibu? Enggak, saya justru belum punya anak. Oh, maaf, saya kira udah punya anak. Belum. Punya anak? Belum. Oh, belum punya anak. Bentar-bentar Mas menikah udah 4 tahun. Tapi masih belum punya anak. Belum. Emang maksudnya emang belum Emang punya sengaja. anak atau? Ya memang belum dikasih sih. Oh. Ya. Lah, itu mobil istri saya no mas. Yang ini, putih ini. Iya mas, coba mas kejar mas. Bener. Masa sih Mas? Iya. Coba lu dapet gambarnya nggak? Mungkin udah ini lagi OTW ke kantor kan tadi habis makan katanya. Makan kan? Iya coba. Oh, pelan-pelan Mas, sedikit ini Mas. Astagfirullahaladzim. Nah, berapa Mas? Mas, nggak usah keluar. Biar gua aja keluar. Tunggu ya, bentar ya. Iya. Ini aja Mas. Gimana saya mau mobil? Iya Mas. Mas. Sini. Ini gimana? Enggak ini. Ini mau mobil saya. Enggak ini nggak apa-apa kok Mas, biasa Ini aja. lanjut aja. Enggak ini latih cuma dikit. Tadi Terus gimana ini? lah kita juga nggak tahu kan tadi Mas Mobil apa? kan tiba-tiba tuh Mas tadi ngerem mendadak. Kita juga nggak bisa Supir lu yang salah. Ya nggak begitu dong Mas. Gimana ini? Gue mau lanjutannya. Ya udah gini aja deh. Mas ada nomor enggak? Kita ini aja. Enggak gue mau sekarang. Suruh dia. Dia itu sopir saya, Iya, ya, cuman nggak begitu. Ya, Tolong ya. ini kan nggak apa-apa ini tuh. Ya terus gimana ini? Udah gini aja deh, Gimana? kita ini aja deh apa tukeran nanti kita omongin baik-baik aja secara kekeluargaan. Oke udah. Ya itu istri saya itu. Ini Oh, ini coba dulu Mas. dia. Kok katanya rame-rame, kok ini cuma berdua dia? Coba saya turun aja kali ya. Jangan nanti ketahuan. Mbak gini, aduh Siapa hujan lagi. sini? Mbak gini aja deh, saya minta saya kasih nomornya Mbak kalau mau ganti rugi biar bisa ini aja. Ya coba sini Mbak nomornya. Ini istri Mas abis makan. Teman-teman Iya. yang lain mana sih? Makanya tadi kan dia bilang rame-rame. Oh ini cuma berdua. Iya. Dilihat dari luar sih, kayaknya nggak ada orang lagi di dalam mobil. Marsha. Maria gimana? Marsha nggak bingung apa? Nggak, dia cuma marah-marah aja karena kita tadi sempat nyenggol dikit sih. Heran deh, perasaan tadi istri saya bilang dia rame-rame. Kenapa dia cuma berdua turunnya? Gua nggak tahu juga Pasti sih. ada yang diumpetin ya sama istri saya nih. Mas, tadi lu ngeliat nggak di dalam mobil dia? Ada orang lain nggak? Tadi sih nggak ngeliat, cuman kayaknya sih nggak ada orang lain di dalam.
Jadi cuma mereka berdua doang? Kayaknya sih cuma berdua, iya. Kok dia bohongin gue sih? Tadi dia bilang rame-rame. Kenapa sekarang dia cuma berdua? Mungkin mereka baliknya cuma berdua aja. Mungkin Iya, waktu mungkin. makan mereka emang rame-rame, cuman waktu balik mereka cuma berdua aja. Mas jangan berpikiran macam-macam dulu dong. Bisa aja kan kayak begitu ya? Iya bisa aja temannya pisah dulu mau kemana kan bisa jadi, atau langsung meeting ke tempat lain kan bisa temannya. Tapi biasanya kalau makan siang dia satu mobil rame-rame. Biasanya yang saya tahu. Wah, nggak tahu sih, cuman tadi yang saya lihat sih kayaknya di dalam cuma berdua aja emang, soalnya nggak ada suara-suara apa. Biasanya kan kalau kita ada tabrakan gitu kan pasti rame semua kan. Iya. Itu nggak Makanya ada. ya tadi kita sempat ngobrolin kok yang keluarnya cuma 2 orang doang. Iya, makanya itu gue nggak sempat denger ada orang lain juga di dalam tadi. Ya tapi Mas jangan suzon dulu. Ya itu teman sekantornya kan pasti. Kurang tahu sih itu cowok itu siapanya dia. Saya juga kurang tahu. Masa nggak kenal? Nggak kenal sama dia. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Belum. Mas Mario, Fatia, saya pamit ya, itu rumah saya. Besok kita kabar aja di telepon aja ya. Ya, besok jamnya Mas langsung hubungin kita aja jam berapa biar kita bisa langsung. Sama kita minta maaf ya karena tadi kita mungkin terlalu deket kan, terus dia juga ngerem mendadak kita kena. Oh iya. Enggak, karena gara-gara itu kita jadi nggak bisa Nggak bisa ngikutin hari ini. ngikutin karena takutnya curiga kan istri Mas. Oh iya, nggak apa-apa sih. Cuman kan saya cuman ini aja, khawatir aja, karena kan istri saya ada di dalam gitu. Iya sih. Ya nggak apa-apa. Ya udah Mas ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya gimana, kita juga nggak bisa ini, soalnya tadi kan gara-gara kita hampir nabrak juga kan. Tapi kan tadi yang depan sih sebenarnya ngarem mendadak. Iya, cuman ya karena itu kita jadi nggak bisa ngikutin juga. Takutnya nanti emang curiga kan, Iya, seperti yang curiga. Fatih bilang tadi. Bener. Kita nunggu kabar aja dari Mas Sigit ya. Yaudah Mas Bas, kita balik kantor ya. Mas Sigitnya mana? Bentar, dia bilang kita suruh nunggu dulu. Lama juga ya. Ngapain? Dia belum siap-siap kali ya udah tau kita mau datang. Nggak tahu juga. Cuman katanya tadi sih ibunya sama istrinya ada di rumah. Coba gue WhatsApp lagi deh. Nggak diirit sama dia. Lagi Masuk cuma siap-siap kali. mungkin. Itu juga tunggu aja dulu. Ah itu dia belum. Kok sama istrinya? Oh kayaknya istrinya ngomong kemarin kita nabrak mobilnya kan. Iya benar. Dapet nggak tuh gambar tuh? Main sama istrinya. Mas, sini. Masuk aja. Sorry Mas. Lama. Oh, itu tadi istri Mas. Iya. Nanyain itu ya mobil yang Kemarin kejadian. Kejadian kemarin itu. Cuma istri Mas tahu nggak kita ada di sini? Kan mobilnya sama ini. Enggak lah, dia enggak tahu sih. Nggak ngeh ya? Enggak curiga juga sih kayaknya sih. Istri Mas ada di rumah jam segini. Kebetulan dia hari ini libur memang. Dia bilang sih tadi sih sama saya Mau di rumah. mau di rumah aja. Itu ibu Mas. Iya, ibu saya ngapain di luar? Ibu Mas nyapu kan? Iya beres-beres rumah kali Mas. Tapi istri Mas kok nggak mau ngebantu ya? Gimana sih ini si Ambar nih? Jangan-jangan selama gua nggak ada di rumah, ibu gua dijadiin kayak pembantu begitu tuh. Oh, Mas nggak boleh ngomong kayak gitu dong Mas. Gimana pun juga kan itu istri Mas. Mas lihat sendiri kan istri saya kayak gitu? Ya, tadi Mas bilang istri Mas lagi di kamar aja kan? Mungkin lagi beres-beres kamar, Iya. capek mungkin istirahat bentar. Tapi nggak segitunya juga. Istri saya masa cuek sama ibu saya gitu. Ibu saya lagi bebenah di depan, sedangkan dia asik-asikan main handphone aja. Mas sama Mbak lihat kan istri saya tuh diem aja, sedangkan ibu saya nyapu di depan lama loh bebenah. Bentar tuh
Lagi ngobrol tuh. Ngobrolin apa tuh? Ibu mau kemana tuh? Mau pergi. Kok nggak dianterin? Kan saya kan sengaja nggak bawa mobil bilang supaya buat antar ibu kemana gitu. Kenapa dia ninggalin ibu ya? Nggak dianterin ya? Enggak. Ibu mau kemana? Ibu. Itu Bu. lampu. Kamera coba. Ntar ibu ngeliat. Kita kejar ibu aja ya. Saya jadi khawatir sama ibu. Nah, terus Terus istri istri Mas Mas? gimana? Split aja apa ya? Mario. Ya udah split aja. Gua tunggu di sini, gua ngawasin istri Mas. Mas sama Fatia ngejar ibu. Gimana? Ya udah, boleh ya. Lo di sini berarti kan? Ayo, salah satu ikut gua dong. Stay di sini. Ntar kalau ada apa-apa, Telepon. dulu aja. ya. Iya, oke. Nyokap gue mau kemana sih tuh? Kenapa dia harus jalan ya? Itu naik ojek. Iya, kenapa dia harus naik ojek? Oh iya, ini ojek. Gimana sih nih si Amber? Bukannya diantar nyokap, malah nyokap naik ojek. Ya udah, ini kita ikutin aja dulu kali ya. Mau kemana ya? Biasanya ibu jam segini mau kemana, Mas? Mungkin belanja kali buat masak. Oh, biasa ibu juga yang masak? Iya, karena Oh, memang istri saya kurang mahir untuk masak. jadi lebih sering ibu yang masak. Iya. Tapi kenapa nggak diantar ya, saya sampai kepikiran sama istri saya, kenapa nggak diantar ibu saya? Kan kasihan kalau dia harus naik ojek. Loh, itu ibu turun di situ. Iya. Ngapain ibu turun di sini? Ini ibu beneran mau belanja deh kayaknya ya, Mas. Kayaknya Oh sih iya. Harusnya sih kalau misalnya di daerah sini berarti ibu mau belanja. Iya sih. Bentar. Ini ibu mau kemana nih? Awas, kelihatan. Kamera. Ya udah, berarti kita tungguin ibu aja kali ya di sini ya, Mas. Iya, boleh Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ya udah kalau gitu gua telepon Amber dulu aja kali ya. Iya boleh deh. Buat Sambil mastiin kita dia. nungguin ibu juga kan. Iya. Halo Yang. Kamu di mana? Kamu sendiri, ibu kemana? Kamu tahu nggak ibu belanjanya di mana gitu? Ngomong nggak sama kamu? Ah iya. Jangan telepon lagi ya. Nelfon. Mungkin barusan nelfon kan? Atau mungkin nelfon sini Mas Sigitnya teh. Tahu juga nih, sama Fatia. Lah. Itu siapa tuh? Lah itu kan yang kemarin tuh. Yang gebrak-gebrak mobil kita tuh. Oh, teman kantornya itu. Ini masuk rumah, ditutup gitu pintunya. Kita telepon Mario dulu aja kali ya sekarang. Kita tanyain. Ya udah. Fatia telepon. Serius? Sini aja. Halo Fatia. Mario. Halo Fatia. Gimana? Gimana? Di sana gimana? Ini, aduh gimana ya? Aduh, lu nggak bakal percaya deh yang gue lihat di sini. Ada apa? Enggak, gue tadi kan nungguin. Cowok yang kemarin, yang waktu kita nggak sengaja nabrak mobil itu, yang keluar marah-marah sama kita itu loh.
Iya ingat. Ngapain sih itu cowok? Siapanya istri gue sih dia? Dia lagi di sana. Iya, gimana ya? Aduh, gue nggak enak nih ngomongnya. Jadi mereka tadi sempet di luar kan, mereka sempet duduk berdua, terus kayak apa ya? Ya gue sih ngelihatnya bukan sekedar temen ya kalau menurut gue pribadi. Ada Sialan banget sih itu cowok. helai rambut gitu, megang-megang rambut, megang-megang pundak gitu. Mario, yakin? Yakin lo lihat bener nggak itu istrinya ini bukan? Ya Allah, serius Fatia. Ini kalau nggak percaya gue ada gambarnya nih. Duh, Berdua sama cowok yang kemarin tuh. ya udah gini deh mendingan. Mario, lo tungguin di sana sampai benar-benar cowok itu cabut dari rumah itu kali ya. Oke. Yo, thank you. Mendingan kita balik Mas, aja kali yuk. Tapi kan kita lagi nungguin ibu Mas. Masa gua harus diemin mereka berdua di rumah gua? Ya saya tahu Mas, tapi dibilang di sini kita lagi nungguin ibu Mas loh. Kalaupun dia mau berdua-duaan jangan di rumah gue kayak. Ya di sana ada Mario kan. Tim saya yang mantau juga di sana. Ya kan gue suaminya Fatia. Gimana sih lo? Ya terus ini ibu Mas gimana? Mas itu ibu Mas kan? Azim. Ibu nggak apa-apa bu. Yang sakit mana bu? Ini dengkul ibu pedas tuh, baju juga kotor. Kamu kok ada di sini? Kamu nggak kerja? Enggak, saya kerja tapi emang hari ini saya ada project bareng sama Antv untuk pengerjaan blocking. Ini kamu kerja di Antv? Iya Tante, iya saya kerja di Antv. Ini juga kan sama Mas Sigit lagi ngurusin kerjaan di Antv Tante. Iya Mas Sigit ya? Iya. Mau? Jadi Mas Sigit ini klien saya sebenarnya. Gitu. Ih, Tante suka tuh acara di Antv tuh, acaranya bagus-bagus. Oh iya. Oh, kadang-kadang rebutan remote sama Mas Sigit. Mas Sigit mau nonton ini, Tante maunya nonton Antv aja, Antv aja. Iya nontonnya Antv aja gimana? Mas Sigit kan lagi ngurusin proyekan sama Antv. Mas Sigit nggak mau ngalah sama ibunya. Nah ini dia nih. Itu mereka lagi di depan itu. Itu mereka lagi cepetan. Astagfirullahaladzim. Mas, sabar dulu mas. Santai dong. Sabar dulu mas. Ngapain? Sama bini gua jam segini. Lu mau tahu nggak? Dia teman gua. Temen dari mana? Mas, sabar dulu mas, sabar dulu mas. Lu ngapain sekarang pakai baju gua? Mas. Mas ngapain lu? Santai dong. Astagfirullahaladzim. Lu yang santai. Banget lu. Mas, udah. Udah. Ibu. Kamu di rumah saya berdua, kamu ngapain? Dia teman saya. Ibu masuk. Mas. Kamu marah-marah sama ibunya gimana Kamu maksudnya? ngapain sama dia? Berduaan di rumah. Sementara ibu ke pasar. Enggak kamu anterin. Kamu nggak pantas. Udah cukup ya. Ternyata kamu selama ini ngejadiin ibu sebagai pembantu di rumah. Mas itu, Hah? Mas tolong dengerin dulu dong. Jangan salah paham kayak gini. Aku lihat ibu nyapu di sini. Aku lihat bersihin sendal. Di mana hati kamu? Mas, sabar dulu mas. Udah. Seharusnya kamu nggak boleh begitu dong. Bawa laki-laki seenaknya masuk di rumah. Ini cuma teman aku, Bu. Temen dari mana?
Dia pakai baju aku. Abis ngapain kamu sama dia? Hah? Mbak, ini sebenarnya ada apa sih, Mbak? Tadi kita soalnya bener-bener ngeliat nih mbaknya masuk rumah terus pegangan tangan gitu. Dia ini cuma teman kantor aku. Ini lagi ngapain? Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Lu santai lu! Udah. Kamu tuh malu-maluin aja sih. Jangan saya. Jadi kamu belain dia? Oh iya, Tante. Belain dia? Hah? Udah. Kamu mendingan berdua sama dia pergi dari sini. Udah, Nau. Udah. Doang, Mas. Salah paham apa? Ibu masuk. Kamu nggak Ibu masuk. Ibu masuk Nggak bisa, sekarang. Nau. Udah, Ibu nggak. Betul. Dengerin aku. Apa? Kamu ngejelasin Dia apa cuma teman lagi? kantor aku. Udah, Nak. Emang selama aku pergi, aku tahu kamu ngapain aja. Aku nggak tahu. Kita ngurusin kerjaan. Kerjaan Kamu tahu. apa? Udah, Kamu di dalam rumah udah. berduaan sama dia? Udah, Nak. Kamu memang nggak pantas. Jadi mantu yang baik. Udah, Mas. Bu, iya, Bu. Ya Allah, Mbak. Udah. Apa lagi? Saya udah nggak percaya lagi sama lu. Mendingan kita pisah sekarang. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh cuma salah paham doang. Sekali kita pisah. Mendingan pergi kamu sekarang berdua. Tarik omongan kamu. Sampai kapanpun nggak bakal aku tarik omongan aku. Ngerti kamu? Nggak pantas kamu. Ibu jangan menantu. Ibu kenapa ngomong kayak gitu sama aku? Ibu kenapa? Bila hati Bu. Nggak pantas nih kamu. Kamu istri apa? Aduh, Mbak. Emang kebilang. Bro. Bang, Mas Sigit, tenang dulu. Udah mending lu pergi deh. Mending lu pergi deh. saya keluar. Enggak, Bu. Udah mending lu pergi deh. Aku tuh gak ngapa-ngapain sama dia. Mana aku tahu kamu di ngapa-ngapain di dalam. Udah sekarang Udah, Nak. aku lebih milih ibu. Aku tuh cuma salah paham doang. Salah paham di mana? Ini memang udah nasib ibu, Nak. Udah, Nak. Tolong dengerin aku Kamu kalau dulu mau dong, ngapa-ngapain Mas. sama itu jangan di rumah aku. Bisa kamu ke hotel berdua. Kamu nggak punya duit? Mas. Kamu ngomong kayak gini. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gini ya. Udah, Nak. Kalau gini caranya, Jangan kita kasar pisah. sama perempuan, Ya. Mas. Kamu tuh kemarin-kemarin gak kasar sama aku, tapi kenapa kamu kasar Udah, sama aku sih, kamu Mas? nggak usah hubungin aku lagi. Mas Sigit. Mas Sigit. Ya. Mbak. Ngapain kamu kesini-sini lagi? Aku udah nggak sudi ngeliat kamu di sini lagi. Oke, kalau itu yang kamu mau. Jangan pernah cari aku lagi, Mas. Gimana sih Mario, ini kan kita mau bikin mereka akur. Ya nggak tahu juga. Tapi sampai ngomong kayak begitu juga. Nggak bisa mas. Dalam kondisi kayak gini, saya nggak bakal bisa tenang.
Ya udah, daripada Mas makin pusing, ini kita sholat dulu aja gimana? Ya udah. Yuk. Nah, terakhir kita ketemu si Sigit tanggal berapa sih? Udah seminggu yang lalu ya? Astagfirullah, udah lama banget. Udah lama banget ya? Nggak ada kabar ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada kabar malah. Dia juga nggak ngabarin. Ini banyak banget email yang masuk nih. Gimana kalau kita bantu yang lain dulu aja ya? Loh, kok bantu yang lain? Sigit itu menurut gue belum beres masalahnya. Malah udah selesai ya, soalnya kan terakhir mereka malah si Sigitnya kan udah bisa dibilang menalak istrinya kan. Ya tapi kan itu berantem bukan berarti menalak dan sah udah gitu aja kan. Belum sah juga mereka bakalan, sorry ya maksudnya cerai nantinya, ya nggak? Email banyak banget yang masuk Pak ya. Iya, email banyak banget yang masuk. Tapi kan kasihan juga Ambar, gue sebagai cewek nih, kalau gue ada di posisinya Ambar, ya nggak Nay? Pasti kan kasihan. Sekarang cuma dimarahin terus keluar ucapan kayak gitu, udah langsung talak satu, udah gitu aja. Kita bantuinnya di mananya? Kita kan harusnya ngasih solusi buat mereka, bantuin mereka sampai benar-benar urusannya tuh beres. Kalau kayak gitu kita gantungin mereka dong. Enggak, maksudnya gue bisa ngomong ini bisa beres karena kan gue lihat sendiri waktu gue di rumah, gue sempet lihat nih ada cowok masuk ke rumahnya. Dan ketika keluar pun si Mbak Ambarnya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Ya menurut gue itu emang udah apa ya? Udah fix. Ya nggak bisa dong Yo. Sekarang kan Mbak Ambar juga belum tentu ngapa-ngapain kan. Bisa aja kebetulan ngapain terus tiba-tiba memang ada temennya itu di rumah. Jadi maksudnya bukan karena ada temennya di rumah terus dengan seenaknya Mas Sigit bisa talak satu Mbak Ambar. Sorry nih Fatia sebelumnya. Maksudnya tuh ini tuh temen cowok. Terus masuk ke dalam rumah. Iya. Yang ketika notabene di rumah nggak ada orang. Lo lihat pakai mata lo sendiri nggak di dalam tuh ngapain atau gimana? Kita nggak bisa seuzon gitu aja dong. Bener juga, lu jangan sujon juga yuk. Tuh kan? Lo kenapa sih kayaknya ngebet banget pengen banget ngebantu si Sigit? Ngerasa kasihan aja sama Mbak Ambar. Kalau misalnya cuma karena hal itu doang, terus harus pisah kan nggak lucu dong. Terus yang waktu lo nemenin Mas Sigit ngikutin nyokapnya itu gimana? Ya nyokapnya welcome sih, maksudnya dia baik, dia seneng ngobrol sama gua kan. Terus ya kebetulan hobi dan makanan yang sering. Kenapa? Enggak apa-apa, ayo. Ya kebetulan hobinya sama, terus makanan yang disuka juga sama, kita sama-sama suka masak, jadi ngobrolnya nyambung. Ya kan Mas Ganu? Cuman gitu doang kan? Iya. Oh nyambung.
Ya nyambung lah, maksudnya sekarang orang mau ngobrol sama kita kenapa harus kita tolak? Ya kan? Iya. Apalagi sama orang tua, harus baik-baik kan? Oke, gue gak ada masalah, cuman gue Ada agak salah kalau khawatir. gue akrab sama nyokapnya klien. Ini Mas Sigit loh. Mas Sigit? Iya. Iya, Kok udah diangkat. nelfonin ke gue? Nggak tahu. Bisa telepon ke Mario atau ke gue. Gue juga punya nomor. Ya gue nggak tahu. Ini gimana dong? Diangkat aja, diangkat aja. Bener yang angkat? Ini diangkat aja. Aduh. Oke, angkat ya. Speaker ya. Oke, lo speaker. Halo, assalamualaikum. Iya, iya Mas Sigit. Fatia lagi sibuk ya? Nggak terlalu sibuk sih, lagi di kantor. Kenapa Mas Sigit? Gimana ya ngomongnya? Kita bisa ketemuan nggak sih? Mas Sigit mau ketemuan sama Fatia dan tim gitu maksudnya? Kalau bisa sih jangan sama yang lain, sama Mario deh. Fatia aja sendiri, kita santai makan gitu di kafe gimana? Bisa ya? Sebentar aja. Ada sesuatu yang mau ngobrolin sih. Ada yang mau diobrolin? Oh, masalah Mbak Ambar maksudnya? Ya pokoknya Fatia bisa aja dulu makan di luar, kita ketemuan gimana? Jangan sampai ketahuan sama yang lain ya. Iya, ya udah kalau gitu. Boleh deh, Mas. Kita janjian di mana atau Mas mau WhatsApp aku janjiannya di mana? Iya, nanti di WhatsAppin aja. Nanti gua share juga di tempatnya di mana ya. Oke, kalau gitu. Thank you Fatia ya waktunya. Iya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Fatia. Harusnya tuh nolongin, bukan malah. Enggak, tapi di sini serius. Gue mau nolongin tuh karena ngelihat Ambar. Karena ngelihat keluarga mereka, gue nggak mau gitu ada satu keluarga pisah gitu aja karena masalah yang nggak jelas. Iya, ya udah, nggak apa-apa. Mario kenapa sih lo? Enggak. Ya udah, gini aja. Udah lu nanti datang, lu tanya-tanya aja gimana kabarnya. Maksudnya Mas Sigit sama. gali info dari Mas Sigit. Tanya-tanya dia. Lu, Tapi gue nggak mau sendiri. ya kita ikutin nanti. Mas, ada GoPro nggak? Biar Ada. ya. Yang udah disiapin nanti ya. Iya, pokoknya kamera semua kita siap. Oke, ntar lokasi lu koordinasi aja sama Nay. Ntar kita ngikutin aja dari belakang. Bener ya, Nay? Jangan ditinggalin sendiri. Nah, kan pengennya begitu ya, Nay. Bukan kayak gitu, Yo, guys. sokel. Udah kerja lagi. Ini serius Fatia jam segini dia ngajakin ketemuan. Serius? Kenapa emang? Ya nggak, maksudnya ini kan udah malam kan? Ya kan dia baru pulang kerja, yo. Ya emang dia baru pulang kerja, tapi kan ya nggak harus semalam ini juga kan? Ya kalau dia bisanya malam, kan kita juga butuh informasi dari dia kan. Ya siapa tahu ketemu sekarang terus bisa dapat informasi lebih banyak gitu karena dia udah nyantai, udah pulang kerja. Terus ntar lu pulang dianterin sama dia juga? Iya, tergantung nanti yo. Emang kenapa sih? Ya, tapi lu yakin ntar balik dianterin dia? Ya kalau dia mau nganterin gue kenapa sih yo? Kan ya nggak mungkin juga pulang malam-malam cewek gitu kan. Mendingan dianterin aja, lagian juga nggak ngapa-ngapain. Ntar dulu deh, kok tumben lu bawel cemburu? Nggak cemburu. Ya gua nggak ini aja. Di sini cuma mau ngingetin aja. Oke. Di sini kita tuh tujuannya ngebantu Mas Sigit untuk bisa rujuk lagi sama istrinya. Iya, gue ngerti. Bukan malah bikin pisah. Gue nggak mau memisahkan mereka loh. Kan? Ya udah, ini masih gitu udah nungguin. Itu dia Mas Sigitnya. Dia udah nanyain. Tapi beneran ya, kita di sini cuma mau ngebantu mereka rujuk. Iya dong. Iya yo beneran. Kan kita mau nyari informasi kan ketemu. Jadi kita mau nyari informasi yo sekarang. Pasti udah. Ini ngobrolin biasa aja mereka.
Iya, malah bercanda-bercanda aja. Fatia mah bawa suasana dia malah. Nih. Nggak terlalu gimana ya ngobrolnya? Iya, malah ngobrol apaan itu Fatia mah. Ini bukannya ibunya Mas Sigit ya? Ini, pakai baju merah. Kok ada di sini? Wah, ngapain? Gue coba kabarin Fatia deh. Kabarin Fatia. Lah, di reject. Lah, ya. Coba. Ya, di reject lagi ya. Ya, ini mah ke bawah suasana beneran nih. Padahal penting ya nggak yang lu ngomong gitu? Iya, wah ini harus. Print aja deh. Tapi nggak apa-apa ya sama si siapa? Masih gitu nggak apa-apa nih. Kadang kan dia minta sendiri. Ya mau gak mau ya. Ya, mau nggak mau, lu gimana nih? Ya udah samperin lah. Iya, ini ada yang aneh banget ini. Ibunya ada di sini sih. Sorry. Gagio. Kok Mario di sini? Iya. Sorry, nanti saya jelasin. Cuman Mas Sigit janjian sama ibunya ya? Lah, itu ada ibunya di sini. Wah. Coba sebentar. Iya, ibunya. Iya. Tante di sini kok. Ya, tante mau cuma bilang terima kasih aja sama kamu. Makasih. Mama. Mama ngobrol sama siapa? Mama ngapain di sini? Mama nggak ngapa-ngapain. Tadi ngomong sama Yoga. Yoga siapa? Yoga temennya Ambar. Bukan, memang Yoga temannya Ambar aja. Yoga banyak kali. Maksud Mama tadi ngomong apa? Kok Yoga terima kasih? Terima kasih apa sih, Ma? Ya Yoga teman Mama. Mama sekarang jujur deh, Mama mau pisahin aku sama Ambar. Malu udah, sudahlah. Aku cuma Ini pengen ada Mama. apa nih? Ada kamera. Ma, Mama duduk. Malu ini ada apa ini? Ada kamera gini. Kamu nggak malu? Mama malu dilihat orang. Lihat banyak kamera. Ada apa ini? Kok kamera Tapi banyak kalau di Mama sini? jujur. Mama nggak ada apa-apa sih, Git. Mama mau aku pisah sama Ambar kan? Ini kan tujuan Mama. Iya kan? Jawab, Ya Ma. memang. Lah? Mama mau seperti ini. Kenapa? Astagfirullah. Kenapa Mama ngelakuin ini? Karena dia nggak bisa ngurusin kamu. Mama ingin punya cucu, Sigit. Dan Ambar nggak bisa ngurusin kamu. Mama, asal Mama tahu, selama ini Ambar yang ngurusin Sigit, Ma. Ambar selalu sabar sama Sigit. Sebenarnya bukan Ambar yang nggak bisa ngasih keturunan, tapi Sigit, Ma. Sigit. Mama kenapa? Jadi kamu yang nggak bisa punya keturunan. Iya. Selama ini Sigit yang nggak bisa ngasih keturunan, Ma. Bukan Ambar. Ambar udah cukup sabar buat Sigit. Kenapa Ma. kamu nggak bilang sama Mama dari dulu? Karena Sigit malu, Ma. Sigit ngomong ke Mama pun juga malu. Kenapa kamu harus malu? Kenapa? Karena ini aib aku, Ma. Kalau kamu bicara dari dulu kan bisa berobat ke dokter. Maafin Sigit, Ma.
waktu itu nggak bisa jujur sama mama. Seharusnya kamu jujur aja, jadi mama nggak kayak gini. Mama tahu kan, Ambar selama ini selalu sayang sama Sigit, mah. Ambar selalu sabar sama Sigit, mah. Cuman Ambar yang bisa terima Sigit, mah. Cuman Ambar. Nggak ada wanita lain, mah. Maafin mama Sigit, maafin mama. Kalau begini caranya, kamu temuin Ambar sekarang. Bawa pulang ke rumah sini. Mama mau minta maaf sama Ambar. Ya udah, kalau emang itu mau mama, Sigit bakal bawa Ambar pulang. Mas Sigit, Mas Sigit, Mas Sigit, Mas Sigit mau ke rumahnya Ambar kan? Iya. Mending kita antar aja ya. Sekalian kita juga mau minta maaf karena jujur nih kita juga udah berprasangka buruk sama Mbak Ambar. Boleh ya Mas ya? Ya udah deh, boleh deh. Yuk. Boleh. Boleh. Naik mobil aja. Mas Bas. Ayo Mas Bas. Mas, gimana ya Mas? Saya merasa bersalah banget sama istri saya. Kita coba ngobrol baik-baik. Mas jelasin baik-baik. Mas minta maaf. Tapi gimana kalau misalnya istri saya nggak mau balik lagi sama saya? Lu manusia paling bodoh. Istighfar, Mas. Selama ini gue keliru. Ternyata istri gue sayang banget sama gue. Dia nggak mungkin berbuat kayak gitu. Ternyata gue yang salah. Kita semua berpikiran yang salah di sini. Nggak cuma Mas. Saya juga minta maaf ya Mas ya. Ya lain kali, Mas. Kalau misalnya emang Mas nggak lihat dengan mata kepala Mas sendiri, nggak usah nuduh-nuduh. Sekarang kan yang merasa rugi Mas juga. Apa saya masih bisa diterima apa istri saya atau enggak? Saya nggak tahu. Insya Allah bisa Mas. Kalau Mas ikhlas, Mas niatnya memperbaiki kesalahan Mas, Insya Allah bisa Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambar ada mah. Ada apa kamu Sigit? Sigit minta maaf. Ini apa rame-rame begini? Ma, Ambar ada nggak Ma? Ya, kita masuk aja. Sigit hilang Ma. Apa gini caranya dengan anak mama? Sigit minta maaf Ma. Sigit perlu bicara sama Ambar Ma. Baik-baik minta Ambar sama mama. Sigit mohon Ma. Lihat sekarang Ambar seperti apa. Dia nangis terus Sigit. Minta semua baik-baik sama mama. Kamu pulangkan Ambar begitu saja. Sigit pengen rujuk lagi sama Ambar Ma. Ma, Sigit mohon Ma. Rumah tangga itu ada naik turunnya. Kamu nggak boleh begitu. Pasti ada berantemnya. Pasti ada semuanya. Sigit akuin Ma. Sigit salah. Maafin Sigit Ma. Mama nggak bisa ngomong apa-apa. Itu tergantung Ambar. Nanti Mama panggilkan dulu.
tahu aku salah. Pengen kita rujuk. Apa kemarin apa? Kamu kemarin tega sama aku. Kamu maluin aku di depan umum. Nuduh aku sembarangan. Kamu gak lihat bukti apa-apa. Kamu nuduh aku. Buat apa kalau misalnya kamu gak percaya sama aku? Buat apa kamu nikahin aku? Buat apa? Itu kemarin teman kantor aku. Dia pengen minta kerja bareng sama aku kemarin. Tega kamu nuduh kayak gitu kemarin. Tega, Mas. Kamu pikir tuh perempuan apa sih, Mas? Perempuan apaan bisa seenaknya kamu gituin kemarin, ha? Buat aku masuk, Mbak diginin masuk. Aku minta maaf sayang. Aku bakal lakuin apa aja buat kamu. Yang penting kamu maafin aku. Cuman kamu yang bisa ngertiin aku. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku juga sayang Mas sama kamu, Mas. Aku bakal percaya sama kamu sayang. Janji. Iya aku janji. Dan ulangin lagi kayak kemarin ya. Aku gak bakal ulangin lagi yang kemarin. Aku mau rujuk lagi sama kamu. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Maafin Sigit ya, Ma. Sigit salah. Sigit janji bakal jadi imam yang baik buat Ambar, Ma. Makasih ya, Mario, Fatia. Udah mempersatukan kita lagi. Sama-sama Mas. Kita juga minta maaf ya Mas ya kalau sebelumnya kita juga berpikiran buruk terutama sama Mbak Ambar. Maaf ya Mbak Ambar. Kalau kita punya salah, kita mohon maaf sekali. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Iya, makasih ya Mas, Mbak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Saudaraku pernah dengar syair yang sangat terkenal yang judulnya Al-I'tiraf atau sebuah pengakuan yang bunyi syairnya seperti ini. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala narin jahimi. Ini adalah sebuah pengakuan seorang hamba yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam surga mengingat amal kita yang sedikit. Dan juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka karena neraka itu adalah merupakan satu tempat yang paling buruk. Akhirnya ini adalah merupakan satu pengakuan kelemahan setiap hamba. Bahwa setiap hamba adalah seorang yang dhaif, yang lemah, yang tidak tertutup untuk melakukan kesalahan. Namun manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang terbaik adalah saat seseorang itu bersalah, kemudian dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang sensitif akan kesalahan kita. Bukan menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Sebagaimana pepatah, kadang-kadang
gajah di pelupuk mata kita tidak tampak, tapi kita melihat semut di kejauhan sana, kita segera mencari kesalahan itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang sadar, tidak ada manusia tanpa dosa dan kesalahan. Tapi yang terbaik adalah kalau kemudian memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.